Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada sidang laporan akhir pagi ini, yang terhormat Ibu Tintin Saryanti selaku dosen pembimbing saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitrotul Khalifah dengan NIM J3J118260. Setelah saya mengerjakan laporan akhir dengan judul peningkatan produksi melalui tumpang sari cabai rawit dan bawang merah pada Gapoktan Sido Makmur Kabupaten Jepara, kali ini saya ingin mempresentasikannya di depan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, saya mulai dari latar belakang. Subsektor hortikultura telah berkontribusi secara nyata dalam mendukung perekonomian nasional, baik dalam penyediaan produk pangan, kesehatan dan kosmetika, budaya dan pariwisata, perdagangan, penciptaan produk domestik bruto maupun penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, masih banyak yang mengalami kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Apabila potensi, kendala, masalah, dan tantangan tersebut dikelola dengan baik, dapat dijadikan Indonesia yang sebagai negara yang dapat diperhitungkan karena memiliki daya saing yang tinggi dan sumber daya mampu memenuhi kebutuhan pembangunan hortikultura. Sebagian besar masyarakat di dunia hampir dapat dipastikan telah mengenal cabai. Salah satu tanaman hortikultura ini dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk keperluan bumbu dapur ataupun rempah-rempah penambah cita rasa pedas pada masakan. Beberapa tahun terakhir ini, cabai menempati urutan paling atas di antara 18 jenis sayuran komersial yang dibudidayakan di Indonesia. Meskipun harga cabai sering naik turun tajam. Hal itu juga didukung dengan adanya produksi cabai rawit di Kabupaten Jepara menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2017 menuju tahun 2019. Pada tahun 2017, jumlah produksi cabai rawit mencapai 1.202 kuintal, sedangkan pada tahun 2019, jumlah produksi cabai rawit mencapai 2.221 kuintal. Permintaan cabai rawit juga terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Maka perlu dukungan teknologi budidaya intensif di lahan pertanian. Komoditas cabai sangat besar peranannya dalam menunjang usaha pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan menunjang pembangunan agribisnis. Selain cabai rawit, bawang merah juga merupakan produk hortikultura yang terkenal sebagai rempah-rempah yang banyak digunakan di Indonesia dan bernilai ekonomi yang tinggi. Kendala yang dihadapi Kabupaten Jepara saat ini adalah luas panen bawang merah yang semakin berkurang dari tahun 2017 menuju tahun 2019, sehingga produksi bawang merah ini juga berkurang. Pernyataan tersebut didukung dengan adanya data statistik dari Pertanian Hortikultura Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan pada tahun 2017 produksi bawang merah adalah sebanyak 547 kuintal, sedangkan 2019 sebanyak 292 kuintal. Menuju pada lokasi PKL kami, Desa Tempur adalah salah satu desa di Kabupaten Jepara yang lokasinya berada di dataran tinggi dengan kondisi alam yang cocok untuk budidaya bawang merah dan cabai rawit. Gapoktan Sido Makmur berlokasi di Desa Tempur, bergerak di bidang tanaman dan ternak. Unit bisnis sektor tanaman Gapoktan Sido Makmur berfokus pada kopi dan hortikultura seperti bawang merah dan cabai rawit. Nah, permintaan pelanggan terhadap komoditas cabai rawit dan bawang merah ini cukup tinggi di Gapoktan Sido Makmur. Namun mereka belum bisa memenuhi semua permintaan tersebut lantaran banyak kendala yang masih dihadapi oleh Gapoktan. Seperti masih sedikit petani yang mau menanam hortikultura sehingga sedikit lahan yang tersedia untuk komoditas tersebut, serangan hama, serta perubahan cuaca iklim yang tidak menentu. Lihat hal itu, perlu adanya peningkatan produktivitas pada keduanya, yaitu dengan memakai sistem tumpang sari, karena mengingat permintaan terhadap cabai rawit dan bawang merah meningkat setiap tahunnya. Sistem tanam tumpang sari adalah salah satu usaha sistem tanam terdapat dua atau lebih jenis tanaman yang berbeda ditanam secara bersamaan dalam waktu yang relatif sama atau berbeda dengan penanaman berselang-seling dan jarak tanam teratur pada sebidang tanah yang sama. Dengan menggunakan sistem tersebut, selain untuk meningkatkan produksi, dapat juga menghemat lahan tanam dan efisiensi biaya operasional. Tujuan saya dalam menulis laporan akhir pengembangan bisnis ini adalah untuk merumuskan ide pengembangan bisnis peningkatan produksi melalui tumpang sari cabai rawit dan bawang merah pada Gapoktan Sido Makmur Kabupaten Jepara, dan untuk menganalisis kelayakan ide pengembangan bisnis ini dengan menggunakan aspek finansial dan non-finansial. Nama Sido Makmur sendiri dipilih karena diharapkan dengan nama tersebut Gapoktan mampu menjadi sebab peningkatan kemakmuran bagi masyarakat Desa Tempur. Sejak dibentuknya Gapoktan, maka segala bentuk kegiatan kemitraan Poktan atau kelompok wanita tani serta program dari pemerintah menjadi tanggung jawab dan mendapatkan pendampingan dari Gapoktan.
Gapoktan Sidomakmur juga pernah memenangkan juara 2 dalam Lomba Gapoktan Berprestasi tingkat Jawa Tengah tahun 2017 dan juara 2 Peduli Hutan tingkat Provinsi tahun 2019. Struktur organisasi Gapoktan Sidomakmur terdiri atas ketua yang membawahi sekretaris, bendahara, seksi budidaya, dan unit usaha. Adapun seksi budidaya ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman hortikultura, dan tanaman kehutanan. Sedangkan pada unit usaha terdiri dari 6 bagian, yaitu unit usaha pelayanan, jasa alat dan mesin pertanian, unit usaha peternakan, unit usaha perikanan, unit usaha pemasaran, unit usaha pembibitan, dan unit keuangan mikro. Sidomakmur juga mempunyai beberapa sumber daya, diantaranya ada sumber daya fisik, berupa lahan, greenhouse, bangunan-bangunan, alat dan mesin pendukung proses produksi. Yang kedua ada sumber daya manusia. Gapoktan Sidomakmur ini mempunyai 366 orang anggota yang berasal dari masyarakat sekitar, terbagi menjadi 10 kelompok tani, 2 kelompok wanita tani, dan 1 taruna tani. Selanjutnya ada sumber daya keuangan. Modal awal Gapoktan adalah sebanyak 10 juta rupiah yang didapatkan dari hasil iuran para anggota untuk membeli sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan produksi. Ide pengembangan bisnis ini ditentukan dengan analisis SWOT berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan adalah strategi SO, yaitu peningkatan produksi melalui tumpang sari cabai rawit dan bawang merah pada Gapoktan Sidomakmur Kabupaten Jepara. Ide pengembangan bisnis ini muncul dari kekuatan perusahaan, yaitu memiliki pelanggan tetap, menggunakan bibit unggul sehingga menghasilkan produk yang berkualitas, sumber daya manusia adalah warga desa Tempur sendiri yang memiliki keterampilan dalam bertani sejak lama. Nah, kekuatan-kekuatan tersebut itu dimanfaatkan untuk merebut peluang, yaitu diantaranya adalah permintaan yang belum bisa terpenuhi, pertumbuhan penduduk terus meningkat, perkembangan teknologi pada proses budidaya, kondisi geografis yang mendukung, dan sedikitnya barang substitusi. Saya akan memaparkan rencana pengembangan bisnis. Nah, rencana pengembangan bisnis ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu ada aspek finansial dan non-finansial. Adapun aspek non-finansial itu ada perencanaan produk, perencanaan pemasaran, perencanaan produksi, perencanaan organisasi dan manajemen, perencanaan kolaborasi, dan perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya ada perencanaan finansial untuk aspek finansial. Yang pertama ada perencanaan produk. Di sini ada cabai rawit yang merupakan bumbu dapur paling banyak digunakan karena selain rasa yang pedas dan sedap, bumbu dapur ini juga mengandung banyak kadar vitamin C dan juga beta karoten atau provitamin A. Cabai rawit ini mempunyai rata-rata ukuran 2-4 cm yang awalnya berwarna hijau tua, kemudian berwarna merah ketika sudah tua. Pemanenan cabai rawit ini dapat dilakukan setelah 50 hari setelah tanam ketika tingkat kemasakan sudah mencapai antara 80% sampai 90%, kecuali panen saat muda untuk produk cabai hijau. Tentu dilakukan pada saat kematangan antara 50% sampai 60%. Ada bawang merah yang merupakan bumbu dapur populer, mempunyai rasa pedas manis dengan potensi berat rata-rata 8 gram per buahnya dan berwarna ungu. Nah, bawang merah ini juga memiliki kandungan protein, beta karoten, zat besi, dan fosfor. Untuk pemanenan bawang merah ini, Gapoktan Sidomakmur ini biasa memanen setelah 70 hari setelah tanam. Jika sekitar 60% atau 70% dari seluruh tanaman daun-daunnya telah menguning dan mengering dan batang leher umbi terkulai, maka saat itu juga bawang merah telah siap untuk dipanen. Kita menuju ke perencanaan pemasaran. Nah, di sini mengidentifikasikan perencanaan pemasaran pada strategi STP, yaitu yang pertama ada segmentasi pasar. Dalam pengembangan bisnis ini, secara segmentasi demografi, produk cabai rawit dan bawang merah ini ditujukan untuk jenis pekerjaan seperti pedagang pengecer dan tengkulak. Selain itu ditujukan juga untuk keluarga dan remaja. Kemudian untuk segmentasi psikografis, produk ini ditujukan untuk kelas masyarakat yang memiliki kebiasaan makanan pedas dan gurih. Sedangkan berdasarkan segmentasi geografis, cabai rawit dan bawang merah yaitu wilayah Keling, Kabupaten Jepara. Untuk target pasar, Gapoktan Sidomakmur untuk produk cabai rawit dan bawang merah mulanya adalah pedagang pengecer dan tengkulak. Namun untuk pengembangan bisnis ini, target pasar yang dituju adalah dari segmentasi demografis, yaitu pedagang pengecer, tengkulak, serta konsumen akhir. Kemudian untuk segmentasi geografis yaitu daerah Desa Tempur, Kecamatan Keling dan sekitarnya. Berikutnya ada positioning atau penempatan produk. Nah, Gapoktan Sidomakmur ini ingin menjadikan bawang merah dan cabai rawit sebagai produk unggulan setelah kopi, dengan menghasilkan panen yang berkualitas dan terjaga kesegarannya serta harga yang terjangkau. Ada perencanaan pemasaran. Di sini ada bauran pemasaran yaitu terdiri dari 4P. Product, Price, Place, dan Promotion. Yang pertama ada produk. Gapoktan Sidomakmur ini membudidayakan cabai rawit dengan hasil panen yang berwarna hijau sedikit merah karena pemanenan dilakukan saat setengah matang. Tampilan yang segar dan rasa yang pedas menjadikan banyak digemari. Kemudian bawang merah ini yang akan dipasarkan adalah bawang merah segar berwarna keungu-unguan dengan rata-rata berat 8 gram per buahnya dan memiliki aroma yang sedap. Untuk harga jual cabai rawit yang ditetapkan pada pengembangan bisnis ini,
Berdasarkan harga normal rata-rata yang berlaku di pasaran, yaitu seharga Rp14.000 untuk ke tengkulak dan Rp15.000 untuk ke pedagang pengecer. Sedangkan untuk bawang merah yang dijual berdasarkan harga yang berlaku di pasaran, yaitu Rp18.000 kepada tengkulak, Rp19.000 kepada pengecer, dan Rp22.000 kepada konsumen akhir. Kemudian distribusi, pemasaran dilakukan di Duku Karangrejo, RT 6 RW 5, Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Untuk biaya pengiriman sendiri ditanggung oleh para pelanggan dan mengambil hasil panen di Gapoktan Sidomakmur. Pendistribusiannya itu dilakukan di Desa Tempur, Pasar Tradisional Kelet, dan Pasar Tradisional Celuak. Dan untuk menjangkau pasar ini, promosi yang dilakukan oleh Gapoktan Sidomakmur itu dengan cara menghubungi para pelanggan setia atas ketersediaan produk dengan memanfaatkan telepon seluler dan media sosial seperti WhatsApp. Pada perencanaan produksi, pelaksanaan ide pengembangan bisnis ini berlokasi di wilayah kerja Gapoktan Sidomakmur, yaitu tepatnya di Dukuh Karangrejo RT 6 RW 5, Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Luas lahan yang akan dipakai untuk pengembangan bisnis ini itu seluas 125 meter dikali 20 meter. Nah, dengan luas lahan 2.500 meter persegi ini akan digarap sebanyak 83 bedengan. Kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk budidaya tumpang sari ini ada benih, pupuk, obat-obatan, mulsa, dan ajir. Untuk pupuk sendiri di sini ada beberapa macam, yaitu pupuk organik, SP36, pupuk ZA, pupuk KNO3, pupuk NPK, pupuk MKP. Sedangkan untuk obat-obatannya yaitu kami memakai insektisida Prevaton, fungisida Antrakol, dan Dolomit. Sedangkan untuk kebutuhan peralatan dan perlengkapan kami memakai berbagai peralatan dan mesin, yaitu ada sprayer, kultivator, gembor, cangkul, sabit, tray semai, ember, tugal, pompa air, angkong, timbangan, dan koret. Tahap pertama dalam proses produksi yaitu persiapan bibit. Nah, di sini untuk penyemaian cabai rawit sendiri disediakan media penyemaian yang terbuat dari campuran tanah dengan pupuk kompos dan arang sekam dengan perbandingan 1:1:1. Nah, setelah persiapan media tanam selesai ini, benih cabai direndam ke dalam air hangat kuku selama 6 jam guna merangsang pertumbuhan kecambahnya. Nah, kemudian biji dimasukkan ke dalam kotak tray semai dengan kedalaman 0,5 cm dan ditutup kembali dengan media tanam. Setelah 7-14 hari, benih akan tumbuh menjadi bibit dan dapat dipindah ke lahan terbuka setelah memiliki 4-6 helai daun atau dengan umur 1-1,5 bulan. Kemudian untuk persiapan bibit bawang merah, bibit bawang merah ini berupa umbi yang masih menempel pada daunnya. Maka umbi harus dipisahkan dari daunnya dan dibersihkan dari kulit kering. Kemudian dilakukan pemotongan ujung umbinya. Nah, pemotongan ini bertujuan untuk membuat pertumbuhan umbi merata. Kemudian dilakukanlah pengolahan lahan. Nah, sebelum dilakukan pengolahan lahan ini, pembersihan lahan dari gulma itu perlu dilakukan. Setelah pembersihan, pengolahan lahan ini dilakukan dengan cara mencangkul atau membajak dengan mesin kultivator. Setelah bedengan jadi, pemupukan dasar dilakukan dengan pemberian 100 kg SP36 dan 40 kg pupuk ZA. Kemudian untuk penanaman cabai yang sudah siap tanam itu dikeluarkan secara perlahan dari tray semai dengan cara menekan bagian bawah agar tanah bisa menggumpal dan tidak hancur. Setelah 15 hari setelah penanaman cabai tersebut, baru kemudian dilakukan penanaman bibit bawang merah. Lubang tanam dibuat dengan kedalaman menyesuaikan dengan tinggi umbi. Permukaan atas umbi yang sudah dipotong usahakan agar tidak tertutup oleh tanah. Penyiraman pun perlu dilakukan terutama pada tanaman cabai rawit karena masih dalam fase penyesuaian lingkungan. Penyiraman ini dilakukan setiap hari sampai daun bawang merah pertama tumbuh kira-kira 7-14 hari. Setelah itu penyiraman dapat dilakukan sekali sehari atau sekali per 2 hari saat akar tumbuhan sudah kuat. Tahap selanjutnya adalah pemasangan ajir. Pemasangan ajir ini dilakukan saat tanaman cabai sudah berumur 7 hari setelah tanam. Ajir yang digunakan terbuat dari belahan bambu dengan ukuran 150 cm dikali 4 cm dan pemasangan ini dilakukan dengan jarak kurang dari 10 cm dari tanaman dengan posisi tegak lurus. Kemudian saat penyangan gulma, penyangan pada tanaman cabai rawit ini dilakukan hanya ketika terdapat gulma di dekat tanaman. Begitu juga dengan gulma yang ada pada tanaman bawang merah. Selain penyangan gulma ini, penggemburan tanah juga dilakukan khusus pada tanaman bawang merah saat berumur 4 minggu dan 6 minggu. Tahap selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan pertama ini dilakukan saat tanaman berumur 10 hari setelah tanam dengan pupuk kocor KNO3 dengan dosis 24 kg per hektar. Dan pemupukan dengan NPK dilakukan saat tanaman berumur 20 hari setelah tanam dengan dosis 375 kg per hektar. Setelah itu pemberian pupuk terakhir adalah saat tanaman cabai rawit mulai tumbuh bunga, yaitu dengan umur 60-90 hari setelah tanam dengan pupuk NKP yang diberikan dengan dosis 8 kg per hektar. Pengendalian hama juga perlu dilakukan dengan menggunakan insektisida Prevaton dan fungisida Antrakol dengan dosis 2-4
gram per liter. Memasuki tahap pemanenan, cabai rawit ini dipanen saat memasuki umur 90-105 hari setelah tanam. Sedangkan untuk pemanenan bawang merah ini umumnya sudah dipanen saat berumur 70 hari setelah tanam dengan ciri-ciri 60-70% daun tanaman telah mengering dan batang umbi terkulai. Tahap terakhir pada proses produksi ini adalah pasca panen. Kemudian untuk perencanaan kapasitas dan jumlah produksi, bibit cabai rawit dengan varietas bara pada pengembangan bisnis ini mempunyai potensi produksi 0,4 sampai 0,6 kg per tanaman. Sedangkan untuk bawang merah mempunyai potensi hasil panen sebanyak 88 gram buah per tanaman. Layout lahan yang sudah dibuat, maka pada lahan seluas 2.500 meter persegi dapat menghasilkan 2.241 kg cabai rawit dan 1.767 kg bawang merah dalam satu siklus. Berikut adalah layout lahan pada pengembangan bisnis ini. Untuk perencanaan organisasi dan manajemen, pada pengembangan bisnis ini, peningkatan produksi melalui tumpang sari cabai rawit dan bawang merah tetap menggunakan struktur organisasi yang sudah ada di Gapoktan Sidomakmur sebelumnya, dengan job description yang sama pula. Artinya, pada perencanaan organisasi dan manajemen pada pengembangan bisnis ini tidak merubah struktur organisasi pada Gapoktan Sidomakmur. Kemudian untuk perencanaan sumber daya manusia, pada pengembangan bisnis ini, perencanaan sumber daya manusia masih menggunakan tenaga kerja yang sudah ada di Gapoktan Sidomakmur. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan disesuaikan dengan jenis kegiatan pada proses budidayanya. Gapoktan Sidomakmur mempunyai kriteria tenaga kerja khususnya untuk tanaman hortikultura seperti bawang merah dan cabai rawit. Antaranya adalah diutamakan laki-laki, pekerja keras, rajin, dan berpengetahuan dalam budidaya tanaman hortikultura. Pada perencanaan kolaborasi, Gapoktan Sidomakmur akan menjalin kerjasama dengan beberapa pemasok input produksi seperti pembelian benih, pupuk kimia, mesin, pestisida, dan obat-obatan di toko pertanian daerah Kabupaten Jepara dan sekitarnya. Pada perencanaan finansial ini ada 5 komponen yang harus diidentifikasi, yaitu ada perencanaan biaya, ada perencanaan penerimaan, ada analisis laporan laba rugi, ada analisis RC rasio, serta analisis anggaran parsial. Pada perencanaan biaya, common cost ini merupakan biaya yang berasal dari penggunaan fasilitas atau jasa oleh 2 operasi atau lebih. Nah, sehingga presentasi common cost adalah 0,27%. Kemudian ada biaya investasi. Investasi yang dimiliki Gapoktan sebelum perkembangan bisnis adalah sebanyak Rp252.690.287. Sedangkan setelah perkembangan bisnis, biaya investasi menjadi Rp252.750.287. Untuk biaya operasional ini ada 2, yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap sebelum perkembangan bisnis jumlah Rp827.452. Sesudah perkembangan bisnis, biaya tetap ini berubah menjadi Rp847.452. Dan total biaya variabel setelah pengembangan bisnis itu menjadi Rp43.676.400. Penerimaan dari penjualan cabai rawit saat sebelum pengembangan bisnis dalam 1 tahun adalah sebanyak Rp57.600.000. Sedangkan untuk penerimaan sesudah pengembangan bisnis ini diperoleh dari penjualan cabai rawit dan bawang merah. Penerimaan setelah pengembangan bisnis dalam 1 tahun adalah sebesar Rp164.733.720. Mengenai analisis laporan laba rugi, saat sebelum adanya pengembangan bisnis, Gapoktan Sidomakmur memperoleh laba bersih sebesar Rp37.515.677 dan sesudah pengembangan bisnis, laba bersih yang didapat sebesar Rp119.638.669. Kemudian untuk analisis rasio yang telah dihitung sebelum pengembangan bisnis itu menunjukkan angka 2,9. Pada saat setelah pengembangan bisnis, RC rasio ini meningkat, diperoleh angka 3,7. Nah, nilai yang didapatkan dari analisis RC rasio pada perencanaan pengembangan bisnis ini menunjukkan hasil yang menguntungkan. Pada analisis anggaran parsial telah dirincikan bahwa keuntungan tambahan itu mendapatkan Rp83.040.670. Jumlah tersebut didapatkan sesudah adanya pengembangan bisnis peningkatan produksi. Maka, ide pengembangan bisnis ini menguntungkan karena dapat menambah keuntungan Gapoktan Sidomakmur. Nah, dari beberapa paparan di atas, bisa saya tarik kesimpulan bahwa adanya pengembangan bisnis peningkatan produksi melalui tumpang sari cabai rawit dan bawang merah di Gapoktan Sidomakmur ini diperoleh dari analisis SWOT yang akan menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang atau opportunities dari Gapoktan. Berdasarkan analisis secara finansial dan non-finansial, kajian pengembangan bisnis ini layak untuk dijalankan. Adapun beberapa saran yang ingin saya sampaikan kepada Gapoktan Sidomakmur, yaitu Gapoktan seharusnya rutin melakukan pengontrolan karena adanya tambahan komoditas dalam satu lahan. Kemudian jarak dan waktu penanaman antara cabai rawit dan bawang merah juga perlu perhatian khusus. Dan yang terakhir, perlu adanya perbaikan pencatatan hasil produksi dan penjualan agar dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian tersendiri untuk Gapoktan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.